Kami ulas untuk Anda era bunga tinggi namun pertumbuhan kredit ini tetap baik untuk Anda di sini. Kita lihat. Nah, ini dia kita lihat lebih detail seperti apa pertumbuhan kredit perbankan mulai tahun 2014 hingga tahun 2018. Kita lihat angka yang baru saja tadi kita dengarkan bersama dari pernyataan Wimbo Santoso. Untuk tahun 2018 kredit ini tumbuh 12,88%. Kita tahu 2 tahun sebelumnya ini masih satu digit saja. Di tahun 2017 9,35% pertumbuhannya, sementara di tahun 2016 9,6%. Seperti saya tadi sudah sebutkan, ini terakhir kita tumbuh 2 digit di tahun 2015 10,44%. Jadi setelah pertumbuhan kredit melempem 2 tahun ini ada sinyal-sinyal tanda-tanda kebangkitan di tahun 2018. Padahal kita tahu tahun 2018 juga bukanlah tahun yang mudah atau cukup menantang sebenarnya untuk pertumbuhan kredit. Kita lihat faktor-faktor apa saja yang membuat pertumbuhan kredit sebenarnya cukup menantang di tahun 2018 namun berhasil diatasi ternyata dengan tumbuh 2 digit 12,88% pertumbuhannya. Kalau kita bisa bagi di sini ini adalah faktor yang positif untuk pertumbuhan kredit dan kemudian inilah faktor pemberat yang ternyata berhasil diatasi dengan cukup baik sehingga kredit bisa bertumbuh 2 digit di tahun 2018. Kita tahu ini suku bunga The Fed di tahun 2018. The Fed bersikap hawkish, artinya agresif dalam menaikkan suku bunga acuan dan ini berdampak kemana-mana, termasuk salah satunya adalah ini harus direspon oleh Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, di mana ini menjadi pertimbangan dalam menentukan 7-day reverse repo rate. Kita tahu mulai dari periode Mei hingga November 2018 suku bunga acuan di Indonesia 7-day reverse repo rate ini naik 175 basis point dan sampai sekarang adjustment atau penyesuaian terhadap 7-day reverse repo rate ini masih berlangsung baik untuk suku bunga pasar yang pinjaman maupun juga suku bunga kredit. Dan kita lihat kebijakan The Fed ini juga mempengaruhi fluktuasi rupiah atau mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang 2018. Kenapa demikian? Dengan suku bunga acuan naik di Amerika Serikat, maka arus modal asing meninggalkan emerging markets termasuk Indonesia dan bersarang kembali ke negeri Paman Sam sehingga membuat dolar menguat dan juga akhirnya melemahkan mata uang di negara-negara emerging market termasuk juga Indonesia. Kemudian dari sisi faktor yang positif untuk pertumbuhan kredit, kita tahu ada inflasi yang terjaga sepanjang 2018 full year 3,13%. Kemudian juga kebijakan relaksasi diambil oleh Bank Indonesia. Untuk nasabah yang mengambil KPR ada relaksasi loan to value LTV yang diambil di bulan Agustus 2018 mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia. Dan kemudian untuk perbankan ini ada relaksasi batas cadangan minimum atau GWM ya, giro wajib minimum yang dilonggarkan oleh Bank Indonesia. Itu dia faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit. Kemudian kita lihat NPL juga cukup terjaga dengan baik di tahun 2018 ini. Non-performing loan atau kredit bermasalah ini rasionya 2,37%. Di tahun 2018 ini lebih baik ya, atau rasio NPL-nya turun dari tahun 2017 pada saat itu di level 2,59%, dan selama 5 tahun terakhir ini rasio NPL yang paling tinggi ini terjadi di tahun 2016 2,93%, namun sejak itu trennya cenderung turun dan di tahun 2018 di mana kita melihat ada kenaikan suku bunga acuan ternyata bisa masih tetap dijaga di level 2,37% untuk rasio kredit bermasalah. Kemudian kita lihat, nah untuk tahun 2019 seperti apa targetnya? Ini untuk pertumbuhan kredit dipatok di 13% plus minus 1%, jadi artinya kredit di target atau diproyeksi akan bisa berada di 12 hingga 14% untuk pertumbuhannya di tahun 2019. Sementara untuk dana pihak ketiga diproyeksi akan bisa berada di level 8 hingga 10%. Adapun NPL atau non-performing loan ini ditargetkan bisa ditekan lebih rendah lagi dari pencapaian di tahun 2018 yaitu 2,2% untuk tahun 2019. Dan OJK ini mengatakan cukup optimistis mengingat untuk sentimen global yaitu The Fed sikapnya tidak lagi hawkish melainkan berhati-hati cenderung dovish dalam menaikkan suku bunga
acuan, jadi diperkirakan tidak akan seagresif tahun 2018. Dan kemudian kita lihat apa yang perlu dilakukan agar target-target tadi tercapai. Ini dia adalah PR menjaga kesehatan perbankan, di mana rasio non-performing loan atau kredit bermasalah tetap harus dijaga di level yang sehat. Kemudian juga menjaga efisiensi perbankan, yaitu biaya operasional dan pendapatan operasionalnya. Dan kemudian ini juga yang dijaga adalah capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal perbankan. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda.